Preview. Preview. Oke, sekarang viewers kita berada di rumah salah satu amator Hatta yang berada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 37 Bukit Tinggi. Nah, kali ini viewers kita akan berkunjung ke dalam dan tentunya ini sebagai pengingat bahwasanya Sumatera Barat memiliki seorang pahlawan proklamator yang ada di Indonesia pastinya. Nah, kali ini viewers kami mengajak kepada masyarakat semua dan seluruh warga Indonesia tentunya dan tunas bangsa untuk lebih mengetahui serta mencintai sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Dan ini menyatakan bukti bahwasanya Sumatera Barat melahirkan salah satu pahlawan yang ada di Indonesia. Oke, coba kita lihat ke viewers ya. Oke viewers ya, kali ini kita berada di Museum Bung Hatta, salah satu pahlawan proklamator yang ada di Indonesia, dan beliau merupakan salah satu putra Sumatera Barat. Nah, tentunya ini satu kebanggaan buat kita semua. Nah, ini apa ya? Ini adalah bentuk foto peninggalan Bung Hatta waktu beliau berumur 8 tahun. Nah, kebetulan beliau lagi memegang sepeda nih viewers ya, memegang sepeda. Kemudian di muka rumah baru di depan rumah kelahirannya. Ini dia dokumennya itu pada tahun 1995. Nah, ini bahasanya campuran Inggris dan Belanda semua. Kita udah tahu semua nih penjelasan dari silsilah Bung Hatta itu sendiri. Ini viewers, ini sangat menarik sekali nih, ada satu. Nah, ini viewers. Nah, ini mesin jahit yang sangat keren ya. Ini mesin jahit dari mesin lama gitu ya. Dari pada zaman Bung Hatta dulu ini mesin jahitnya. Jadi keren ya. Sangat luar biasa sekali. Oh, karena tersentuh juga. Nah, ini pamannya Bung Hatta. Boleh dilihat viewers. Ini pamannya Bung Hatta, namanya Bapak Saleh Sultan Sinaro. Nah, ini his uncle. Nah, ini viewers, kemudian bisa kita lihat di sini adalah kamar. Ini kebetulan dilarang dulu dan sangat tertata rapi. Tentunya besi-besinya nih luar biasa sekali nih viewers. Nah, ini adalah ruangan kamar ya. Dan ini boleh dilihat. Ini meja makan atau kita lihat guys, dining table, meja makan Bung Hatta. Dan pada masa dahulu kursi-kursi yang adanya seperti ini, jadi kayunya tidak diragukan lagi, kekuatannya sangat kuat gitu. Nah, ini peresmian Balai Ibnu Sina. Nah, ini peresmian Balai Ibnu Sina itu pada tanggal 30 Oktober 1969. Ini gambaran pertama. Nah, ini Balai Kesehatan Ibnu Bukit Tinggi. Dan kebetulan Bapak Hatta memasuki area upacara peresmian Balai Kesehatan Ibnu Sina Bukit Tinggi. Nah, bagi kawan-kawan semua yang penasaran di luar Provinsi Sumatera Barat maupun yang belum pernah ke Rumah Sakit Ibnu Sina, nah ini rumah sakitnya juga ada di daerah Bukit Tinggi. Ini Bapak Hatta memberikan peresmian amanat dalam pemberian kesehatan. Wow, luar biasa sekali. Nah, ini sangat menarik sekali. Ini putri-putri dari Bapak Hatta yang namanya Meutia Farida. Ini Meutia Farida, Gemala Rabiah. Ini Gemala Rabiah dan Halida Nuriyah bersama Ibu Rasimah. Kebetulan Ibu Rasimah ini adalah bidan kepala pada Rumah Sakit Ibnu Sina Bukit Tinggi. Juga ini sangat menarik sekali. Nah viewers, ini sumur lama pada zaman Bapak Bung Hatta.
Nih, ini sumur lamanya, mungkin kita tidak boleh masuk ya karena ini udah disekat oleh pagar. Tadi memang tidak boleh masuk. Ya gunanya untuk menjaga agar ini tetap terjaga, jadi tidak sembarangan yang bisa masuk gitu. Ini Hatta Memorial Heritage, ini kawasan Memorial Hatta. Ya. Keren. Nah, ini masih juga ada apanya viewersnya. Dan ini menarik sekali, ini viewers boleh digeser juga. Ini paman dari Bung Hatta, Haji Idris, salah seorang paman Bung Hatta. Ini juga. Tadi di pintu di ruangan sana juga ketemu apa ya? Ketemu foto pamannya beliau, dan juga di sini juga ada. Nah, viewers mungkin masih menarik lagi nih. Nah, ini. Nah, Bapak Muhammad Hatta ini lahir pada tanggal 12 Agustus 1902, berada di Bukit Tinggi. Nah, wafatnya pada 14 Maret 1980. Nah, ini waktu dokumentasi, karena masih hitam putih ya viewers, jadi kurang jelas ini gambarnya, kemudian luar biasa sekali. Oke viewers, kita juga ke sini. Wow. Nah, ini masih menarik lagi nih viewers di ruangan atas. Nah, di sini kamar bujang Bung Hatta's room. Wow, amazing. Bung Hatta dan keluarga. Kemudian ini kamar bujangan mungkin paling pada masa itu ya. Ini viewers. Ini gambar yang kita ketemu di depan juga ada di kamar bujang ini. Jadi masih sangat asri ya, nyaman deh pokoknya viewers. Ya, come on, go. Nah, kita perkenalkan nih viewers, itu dapur. Dapur ruangannya ya. Nah, memang ya, dulu pada masa dulu viewers ya, tempat rak piring tidak semodern yang sekarang. Itu masih kayak kayu dan disusun rapi seperti yang viewers lihat. Dan ini masih ada ya gelingan. Aduh, ini gitu. Nah, sini viewers. Dilarang memegang Colsino Holding, jadi dilarang memegang viewers. Jadi cukup kita lihat aja nih. Nih, jadi mungkin dalam beberapa rumah lama mungkin masih ada penduduk yang menggunakan peralatan dapurnya seperti ini. Nah, masih ada kan tempat-tempat ini gitu viewers ya. Wow, oke. Nah, menarik sekali nih viewers. Nah, ini kamar mandinya. Ini kamar mandi. Kamar mandi, bathroom. Lagi viewers ya. Ini ruang perlengkapan bendi. Nah, viewers, bendi ini dulu memang digunakan untuk transportasi tradisional. Jadi masa itu memang kita tidak mengenal yang namanya ojek atau kendaraan lain, tetapi kita mengenal dengannya bendi tadi. Ayo, come on, viewers. Nah, ini bendi. Nah, ini bendi nih viewers. Kebetulan kita nggak tahu kudanya di mana. Nah, inilah seperti kendaraan pada masa itu, yang tentunya pada masa tahun 1600 sekian lah ya viewers ya. Ini itu. Nah, ini biasanya tempat kuda itu kan di kandang ya viewers. Nah, seperti ini. Seperti kita ketahui bersama secara keseluruhan, tempat kandang kuda memang ya seperti ini kondisinya. Ya, jadi ya viewers, kita coba ke atas lagi.
Nah, kali ini viewers, kita akan masuk ke ruangan keluarga atau ruang makan keluarga, atau kita dikenal dengan family room atau dinner room gitu. Nah, seperti ini ya. Ini adalah bentuk cairan air minum. Yang dulu kita belum kenal dengan galon, belum kenal dengan galon. Dan ini boleh kita kenang-kenang waktu Presiden Peternakan pada Mangateh Payakumbuh pada tahun 1953. Nah, ini viewers. Dan ini sangat menarik sekali, boleh diapakan sini viewers. Nah, ini bentuk apa ya? Gantang beras. Ini bentuk gantang beras. Kebetulan viewers tidak bisa kita pegang ya, karena udah ada apa sini memang no touch. Tuh, kita akan langsung ke area atas gitu viewers. Come on. Kita akan ke area atas. Wow, good. Wow, so amazing. Jadi begitulah viewers ya, keadaan rumah museum Agung Hatta pada saat ini sangat dirawat oleh Pemkot Kota Bukit Tinggi, dan kita sangat bersyukur sekali Pemkot sangat perhatian dengan museum Pak Proklamator kita. Ini Ibunda Bung Hatta yang bernama Saleha ya. Ini nama ibu ibundanya. Kemudian ini Bung Hatta bersama staf kantor wakil presiden dari tahun 1947. Nah, ini adalah beberapa staf ya. Kemudian memang pada masa itu Bung Hatta ini bersama masyarakat Kurai yang berada di Bukit Tinggi pada tahun 1947. Nah, ini foto-foto lama dulu. Ini tepat berada di muka rumah ini sepertinya. Nah, ini boleh dilihat juga nih, Bung Hatta keempat tersangka dibebaskan dari segala tuduhan pada 22 Maret ya. Di Den Haag. Wow. Nah, ini masih meja pertemuan keluarga nih viewers. Kita sekarang berada di lantai atas ya, lantai atas. Oke. Nah, kali ini kita masuk ke ruangan kamar. Wow, amazing ya viewers ya. Sangat begitu asri ya viewers ya. Dan di sini memang pada masa itu rumah Bung Hatta sangat mewah sekali pada zamannya. Bayangkan aja viewers, sekarang aja kita udah terasa sangat mewah sekali. Kita berada di lantai 2, itu terpampang ini. Boleh kita lihat gunung-gunung di sana ya, di lantai 2. Viewers, ini masih bertemu dengan yang namanya tempat tidur. Memang sangat tertata rapi. Jadi kita sebagai anak muda bangsa Indonesia sangat begitu bangga dengan pahlawan kita yang tentunya Bapak Bung Hatta. Ini teman viewers. Kali ini viewers kita berada lagi ini di ruangan paling depan atau teras di lantai 2. Nah, kali ini viewers kita bertemu dengan bangku kursi goyang. Nah, kursi goyang pada masa itu. Nah, di sini viewers kita juga bisa lihat keindahan lampu pada masa itu ya viewers ya. Nah, jadi kalau viewers lewat ke arah Bukit Tinggi, tentunya viewers akan melihat begitu megahnya rumah museum Bung Hatta. Bagaimana pada zaman sekarang, tentunya kita pemuda Indonesia atau generasi tunas bangsa Indonesia wajib mengetahui sejarah-sejarah pahlawan-pahlawan revolusi maupun pahlawan nasional dan proklamator kita. Ya viewers, sekarang kita masuk ke lagi. Nah, dan ini sangat menarik sekali viewers ya. Kita berada di kamar lahir Bung Hatta Born Room. Nah, ini kamar lahirnya tempat Bung Hatta dilahirkan, ini adalah ruangannya. Boleh kita lihat ini viewers. Nah, ini kita ketemu. Ini ketemu. Wow, amazing ya viewers ya. Ini adalah kaca hias
atau kaca hias yang berada di kamar. Tentunya kalau viewers lihat ini adalah model-modelnya, jadi kayunya masih bagus gitu kan viewers. Nah, ini sangat menarik sekali pahlawan kita, Bapak Bung Hatta, pada saat beliau menjadi mahasiswa di negeri Belanda. Nah, itu wajahnya viewers. Nah, sekarang itu pada saat beliau, ini fotonya boleh didekat viewers. Ini pada saat usianya 13 tahun nih viewers. Nah, inilah wajahnya 13 tahun. Dan ini saat Bung Hatta memakai pakaian toga sebagai ciri khas seorang ilmuwan. Nah, ini viewers ya. Bung Hatta bersama rekannya, 2 orang kawan ketika sekolah di Mulu Padang. Nah, ini lihat viewers ya. Nih. Ini betapa gantengnya Bapak pahlawan kita nih berada di tengah dan diapit oleh kedua rekannya. Jadi pakaian pada masa itu memang ya seperti ini viewers. Nah, ini masih ada peninggalan sejarah tentang barang. Nah, jadi viewers itu yang harus. Tentunya dengan apa? Mari kita cintai Indonesia ini dengan sejarah yang telah ada gitu, dan jangan pernah lupakan sejarah, karena sejarah itu adalah pelajaran yang sangat berharga untuk generasi kita tentunya. Tanpa sejarah, tentunya kita tidak akan bisa belajar untuk yang akan datang. Oke, viewers.